sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Oke, lanjut. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai Quran, boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Ya, tadi saya sempat mendengarkan narasi Bang Suma di surat Maryam ayat 33. Ya. Di situ Bang Suma mengatakan bahwa saya bacakan saja. Surat Maryam ayat 33 di situ mengatakan bahwa dan damai sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini perkataan Isa. Nah, sedangkan di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan bahwa Isa itu diangkat ke surga, tidak disalibkan, tidak dimatikan. Ini kira-kira bagaimana? Karena Anda mengklaim bahwa Quran ini kan wahyu dari Allah. Nah, bagaimana mungkin wahyu yang dari Allah ini saling bertentangan? Di ayat yang lain mengatakan Isa sendiri mengatakan dia diwafatkan dan dibangkitkan, sedangkan di An-Nisa 157 mengatakan diangkat ke langit. Yang menjadi pertanyaan saya di situ, Bang Suma, apakah Allah salah mewahyukan Quran? Atau kedua, apakah Isa keliru menceritakan tentang kehidupannya sendiri? Ketiga, jika Quran adalah wahyu yang benar, mengapa saling bertentangan? Itu Bang Suma. Oke. Jawaban Anda itu, pertanyaan Anda itu tidak ada yang masuk list. Harusnya Anda masukkan satu list lagi pertanyaan. Ataukah apakah aku Roy otaknya tidak sampai ke sana pemahamannya? Tuh kurang satu. Harus saudara tambahkan satu. Atau aku yang tidak sampai ilmunya Bang Suma. Tolong jelaskan. Nah, ya, gitu. Tolong jelaskan Bang Suma. Kurang, pertanyaannya kurang. Jadi gini Bung. Nabi Isa ketika mengatakan itu bukan pada masa dia dewasa. Tapi Nabi Isa menyatakan itu pada saat dia masih di ayunan. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Dan aku Nabi Isa berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan kiranya dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Setiap manusia itu memiliki 3 fase dalam hidup. Lahir, mati, bangkit. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika dia mengatakan lahir, dia sudah lahir. Wafat, sampai hari ini dia belum wafat, belum meninggalkan dunia. Dalam arti kata, Nabi Isa alaihissalam belum terpisah antara jasad dan ruhnya. Apa buktinya? Coba kita lihat. Ketika datang ancaman seperti yang Anda bacakan tadi, yang Anda sebutkan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Dia tidak dibunuh. Lalu kalau dia tidak dibunuh berarti dia masih hidup. Betul. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Bal rafa'ahullah ilaihi. Allah mengangkatnya malah. Tidak diizinkan dibunuh. Allah mengangkatnya ke langit. Berarti dia belum mengalami kematian layaknya manusia biasa. Nanti Nabi Isa datang kedua kalinya, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia dibangkitkan bersama dengan seluruh anak manusia. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa mengalami 3 fase.
Yang pertama dia lahir, kemudian dia meninggal, wafat, lalu kemudian yang ketiga adalah dia dibangkitkan kembali. Sama seperti ayat yang Anda lihat di dalam surah yang sama di data 15-nya. Bagaimana kemudian Yohanes di sana atau Nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama seperti Nabi Yahya. Lahir, wafat, bangkit. Nabi Isa juga begitu. Lahir, wafat, bangkit. Tak ada hubungannya dengan kejadian rencana penyaliban. Tak ada hubungannya dengan itu, tak ada. Ini adalah data pengakuan Nabi Isa ketika kemudian dia diminta. Ibunya mempertanggungjawabkan kelakuannya, perlakuannya. Ketika orang-orang Yahudi minta kepada pertanggungjawaban, ibumu adalah seorang yang baik, ayahmu adalah seorang yang baik. Wahai ukhta Harun, kenapa engkau hamil? Kenapa engkau melahirkan? Apa kata Maryam, Siti Maryam? Kau tanya aja kepada anakku. Lalu kemudian orang-orang itu berkata, bagaimana mungkin anak kecil ini bisa berbicara? Alhamdulillah, anak ini membela ibunya kemudian. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Wahai engkau yang menuduh ibuku, sesungguhnya aku ini lahir ajaib. Aku ini hamba Allah loh. Aku utusan Allah loh. Aku bukan manusia biasa. Aku diutus dengan keadaanku seperti ini. Atani alkitab. Aku diberikan oleh Tuhanku ketetapan berupa Injil. Wa ja'alani nabiyan. Dan aku diutus sebagai nabi kepada kalian Bani Israel. Nah itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran surah An-Nisa. Ketika kemudian Nabi Isa berperan sebagai nabi kepada Bani Israel, terjadilah kemudian pembangkangan demi pembangkangan orang Yahudi kepada Nabi Isa. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Lalu Allah membalas makar mereka. Nah, makar yang mereka buat itu apa? Berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Penyaliban terjadi. Inilah cikal bakal berdirinya agama orang-orang yang zalim. Kejadian ini Nabi Isa diangkat, penggantinya dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang yang datang kepada Bani Israel yang menjajah kala itu, yaitu Imperium Romawi. Pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi kalian. Seperti itu, Bung. Jadi nggak ada kontradiksi. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, saudaralah yang tidak paham Al-Quran. Gitu, Bang. Oke, baik. Jadi kalau jawabannya seperti itu, jika Anda meragukan tentang perkataan Isa karena dia masih kecil, yang menjadi pertanyaan sekarang, surat Maryam ayat 33 ini perkataan Isa langsung kepada Muhammad atau wahyu Allah kepada Muhammad? Itu adalah wahyu Allah melalui perantaraan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah ini tidak mengetahui dia tidak maha mengetahui sampai Isa ini salah menceritakan kisah hidupnya. Kok nggak mengetahui? Maksudnya? Kan di sini diceritakan di dalam surat Maryam, ini Isa yang bercerita bahwa damai sejahtera dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini kan Allah yang menyampaikan cerita ini. Allah yang menceritakan cerita Isa ini kepada Nabi Muhammad. Masa Allah salah? Apanya yang salah, Cak Ayu? Tidak sesuai dengan surat An-Nisa 157. Ini kan wahyu Allah. Kok tidak sesuai? Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaannya kepada umat Islam. Wahai umat Islam, apakah Nabi Isa saat ini sudah mati? Jawaban umat Islam apa? Belum. Nah, lalu bagaimana dengan perkataan Isa di ayat Maryam 33? Loh, nanti itu berlaku pada saat dia datang yang kedua kalinya. Karena belum wafat sekarang. Nabi Isa akan turun ke bumi. Setelah tugasnya selesai, Nabi Isa wafat.
Setelah wafat, maka dibangkitkan kembali bersama dengan manusia yang lain. Itu dialami oleh setiap manusia. Tak ada manusia yang tidak mengalami itu. Akan mengalami kematian pada ujungnya dan akan mengalami kebangkitan pada akhirnya. Seluruh manusia. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 112. Di situ ada kata tawaffaitani. Dari akar kata wafa, wafi, aufa artinya memelihara atau diistirahatkan dengan tidur. Artinya Nabi Isa sekarang ini diistirahatkan, bukan dibunuh. Oke, pertanyaannya begini Bang Sumi. Kapan Isa ini wafat? Nanti pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Bukannya dia datang untuk menghakimi dunia ini? Yes, menghakimi, setelah menghakimi, mati seluruhnya manusia. Tak ada lagi manusia yang hidup. Termasuk Bukannya Yesus. dia yang datang Isa. membangkitkan yang mati? Oh, salah. Bukan begitu. Jangan Anda kait-kaitkan dengan Bible. Itu di cerita Anda di Bible, beda dengan kami. Kalau di Quran apa? Nabi Isa datang kemudian tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua akan beriman kepada Nabi Isa. Terus kapan dibangkitkan? Dibangkitkan pada saat padang mahsyar. Pada saat kemudian manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Disitulah kemudian Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat demi namamu? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Wartawan masih menemukan perkataan-perkataan Nabi Isa alaihi salam. Jadi ceritanya Nabi Isa ini akan datang kembali membangkitkan orang yang mati di padang mahsyar. Terus setelah orang yang bangkit di padang mahsyar ini bangkit, terus dia mati lagi di padang mahsyar, terus bangkit lagi. Nabi Isa datang, belum terjadi kiamat, beliau datang ke atas muka bumi kemudian untuk memperlihatkan kepada santer dakwah, wahai manusia-manusia tak berkepala, aku yang kau sembah ini adalah manusia, ciptaan Allah. Yang diajarkan Nabi Muhammad tentang aku itu betul. Makanya coba Anda lihat. Ini mari kita buktikan kebenaran Islam ya. Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan di tengah-tengah mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak pada akhir zaman. Coba Anda baca tuh. Jadi perkataan-perkataan Yesus selama 3 tahun yang akan menjadi hakim. Pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, sebelum ada konsep Kristen, itu dia datang mengajarkan apa? Aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku hamba Allah, aku rasul, aku rasul, Allah Tuhanku ada di langit. Itu yang diajarkan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu yang disampaikan. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Justru orang Kristen, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Dirubah. Dirubah. Padahal akhir daripada pengajaran Yesus itu berujung kepada Allah.
Dia hanya nabi dan rasul menuju kepada Allah. Itu barang siapa yang tidak mengikuti jalan Yesus, malah menuhankan Yesus, maka itulah yang diusir. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus. Itulah Kristen. Makanya Matius 7 nomor 22 sampai 23 siapa yang diusir? Karisteng, Dosma dan kawan-kawan. Oke, baik. Siap. Jadi ceritanya Isa ini akan turun menjadi hakim yang Kayaknya kau udah 4 kali 7 kali dijelaskan kok gak ngerti-ngerti di bola balik loh. Nggak capek Banyu malah jadi orang kayak gini. sabar bang. Ini belum tuntas ini. Enggak, udah dijawab. Udah. Enggak, kau imani Iya. Nabi Isa itu Yesus kah? Kau imani? Tidak, saya tidak mengimani itu, justru saya bertanya Ya ini udah, udah terima dijawab. penjelasannya Gurunda Bang Zumba, udah. Kalau kau tidak Banyu mah imani paling Yesus sabar. Isa. Bentar lo Bunda Rama. Banyu mah udah menjawab 5 kali loh, bahkan 7 kali berulang-ulang Kang. Gimana sih bro? Kan tujuannya kita bertanya untuk dapat jawaban, gimana sih? Kan udah dijawab tadi Banyu mah. Emang Banyu mah tadi nyanyi nggak menjawab. Ini Metusala ini yang pakai akun baru Metusala, yang suka hujat-hujat. Banyu mah capek loh menjawab 7 kali Bagaimana berulang-ulang lanjut loh. atau tidak? Kalau tidak saya turun. Ya nggak ada yang ngundang juga Anda naik kok. Kau ditanya balik mau Mau nggak? lanjut atau tidak? Ditanya balik mau nggak? Ditanya ya. Udah Lalu. bertanya tuh, kamu sekarang ditanya balik. Silakan Bang Andi. KPR 1 nomor 11 ya Pak Juma ya. Itu Yesus nanti datang yang kedua kali. Kapan kira-kira datang yang kedua kali, Bro? Tanda-tandanya lah kapan dia datang yang kedua kali. KPR 1 nomor 11. Yang suruh tanya siapa? Kenapa? Yang suruh kamu tanya siapa? Saya yang mau sendiri, gak ada yang nyuruh. Oh ya sudahlah, jawab sendiri. Oke, saya jawab sendiri. Nggak apa-apa. Terus. Maksudnya jangan kau tanya Kak. Karena Tahu Kak menjawab. Malu ditanya dia, malu ditanya. Udah. Metusala, tahu salah ya, bro. Pertanyaan saya terlalu tajam kah sampai susah untuk ini, takut. enggak, Ada kuping yang susah kamu, menjawab ya? kuping kamu budak nggak mendengar jawaban. Perasaan saya jawab dari tadi ya. Iya, 7 kali loh diulang-ulang. Kok dibilang tidak menjawab? Tidak, masalahnya kamu bilang Isa akan turun menghakimi manusia, sedangkan Anda meyakini Yesus itu Isa Ahli itu manusia kitab. juga. Hei, ahli kitab yang dihakimi dengan bahlul kitab. 2 nanti yang dihakimi. Ahli kitab dan bahlul kitab. Siapa Berarti bahlul kitab? Yang nyamar-nyamar sebagai ahli kitab. Siapa bahlul kitab itu? Yang tidak ngerti ajaran Nabi Isa. Itu bahlul kitab. Orang zalim. Bukan Kristen kan? Siapa? Ya contoh kalian Contohnya lah. siapa? Contoh pemakan babi lah. Kami Ya, kan bukan kalian. ahli kitab. Dulu lah. Kalian lah kawan. Loh, sekarang kalau saya tanya sama saudara nih, Al-Quran mengatakan Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel, diberi oleh Allah ketetapan hikmat Injil kepada beliau. Siapa yang diberi? Nabi Isa. Kepada siapa? Umatnya Bani Israel. Saya tanya, Anda dari Bani Israel? Yes. Oke, ini pertanyaan sederhana. Kalau Anda bukan bahlul kitab, di dalam kitab saudara dikatakan begini. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada Bani Israel? Mana? Mana? Yang Anda terima adalah perkataan-perkataan Lukas, Paulus. Yang saya tanya adalah firman yang Yesus terima, yang berasal dari Tuhan. Apa indikasinya? Coba, mohon maaf. Di awal tadi saya mengatakan penulis kitab saudara adalah wartawan, pengumpul data. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus
Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea? Itu menurut Quran atau menurut Bible? Bible, Markus 1:14. 2. Coba berikan ayatnya. 3. Markus 1:14. Yesus Bacakan, datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah yang Di diberitakan dalam oleh Quran ada Yesus? seperti itu enggak? 1. 2. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu datangnya kepada Bani Israel. Markus 1 menurut wartawan Markus, dia memberitakan, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Yesus itu tidak memberitakan Injil. Yesus Bahlul itu adalah kitab. Injil itu sendiri, bos. Kan aku bilang, siapa bahlul kitab itu? Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Anda mengatakan Yesus tidak Dia memberitakan. Tuhan. Loh, kitab Anda. Dia nggak mungkin dia memberitakan Injil, dia Tuhan sendiri kok, Elohim Oh, Yahweh. kalau Gimana begitu sih, Bang coba Anda pijak-pijak ini Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Ingat Bung, ingat. Yohanes 14:24, ingat, baca, resapi, renungi. Firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Mana firman Ya, yang keluar dari mulut Yesus? Tunggu dulu, memang Yesus diutus dia, keilahiannya di sorga gitu Mana loh. firman yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Mana? Gimana cara berpikir? Memang beda ya cara berpikir ya. Kalau lu Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku ini bukan dari aku, tapi dari Casenda. Tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan. Itu salah sekarang terjemahan itu. Roy, sekali-kali kau jawab pertanyaan Banyuma, sekarang kau jawab itu. Jawab. Salah terjemahan itu. Buset dah. Turunlah kau Roy. Turun ya Banyuma ya. Turun ya. Aduh. Itu salah terjemahan dari apa? Oh, Yesus salah terjemahan. Indonesia. Minum obat dulu ya, minum obat. Bang, 10 terjemahannya kali itu sehari. tidak akan mungkin keliru, Bang. Siapa yang turunin itu bukan saya ya. Di dalam mau kitab diskusi. saudara itu jelas sekali, di dalam original teksnya itu tertulis valid itu katanya sih, saya juga tidak tahu karena saya bukan orang Kristen, tapi paling tidak ketika Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, apoios den me agafa den tereita logeu mau kai ologos pau akoite den one apomena Allah oponton patera pau me esteile. Anda yang berpikir dong, jangan saya yang berpikir. Andalah yang berpikir. Apa yang dikatakan? Kai logos pau akoite. Coba. Perkataan yang keluar dari dirinya. Perkataan yang kau dengar. Firmanku yang kamu dengar. Bukan daripadaku. Bukan. Tapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang pertanyaannya, berarti Yesus ini menerima firman dari Tuhan. Mana firman itu? Mana? Mana firmannya? Ada? Bisa kalian tunjukkan? Tidak ada. Itulah yang saya katakan bahlul kitab, muridnya dosma. Kitabnya Yesus dihilangkan. Mereka lebih mengedepankan buku-buku tulisan orang lain. Padahal seperti yang saya bacakan Yohanes ini. Yohanes ini bukan langsung perkataan Yesus,
Yohanes ini ditulis antara tahun 40 sampai 140. Dia adalah penulis, memang menulis tentang kisah yang terjadi, cerita-cerita yang terjadi antara Yesus muridnya pada masa itu. Tapi dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dari berita-berita yang terjadi, dari kesaksian-kesaksian orang. Apa buktinya? Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca, teman-teman muslim baca. Buka Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ. Penulis Yohanes hanya menuliskan tentang orang yang memberitakan tentang Yesus kepadanya. Bukan dia yang menjadi saksi utama. Gitu. Makanya mohon maaf nih, yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Oke. Naik lagi si Roy. Aduh. Silakan. Kepas, tadi dulu ditanya loh Kepas. Markus 1:14. Roy, entar dulu Roy. Pas Markus 1:14. Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ya. Pertanyaannya, di Markus 1:14 itu Yesus ngapain ke Galilea? Dia menyebarkan firman lah dia. Menyebarkan firman apa itu? Ajaran dari Bapa. Oke, mana ajaran itu? Yang di Alkitab itulah semua. Ya, itu jawabannya banyak mah. Ya iyalah. Itu nggak bisa kita terlepas dari Alkitab. Anda menjawab Alkitab. Kan gitu. Saudara Kepas ini ilmunya cetek. Ya cetek pun, tapi Tuhan udah datang sama saya. Saya udah masuk surga nanti dari materai saya. Sahabatku Amir Omar, barakallah. Halo Bang Juma. Iya le. Boleh bertanya Bang? Boleh. Sebelum bertanya, agama Anda apa?